Pernahkah Anda berpikir apa sih yang sebenarnya membentuk reputasi seseorang? Bukan yang dibangun di media sosial ya, tapi reputasi murni yang lahir dari perbuatan sehari-hari. Jauh sebelum dunia kenal namanya, apa karakter yang dibangun seorang pemuda di Mekah yang nantinya akan mengubah sejarah? Saya suka cara Anda membuka ini. Karena reputasi di zaman itu, apalagi di kota dagang kaya Mekah, itu segalanya. Itu mata uang Anda, itu jaminan Anda, semuanya jadi satu gitu. Dan reputasi itu nggak bisa diminta. Harus diberikan. Diberikan oleh komunitas setelah mereka lihat ribuan tindakan kecil kita yang konsisten. Tepat, konsistensi. Dan inilah yang mau kita selami hari ini. Kita akan bahas periode kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sering banget terlewatkan. Masa mudanya, jauh sebelum wahyu turun. Misi kita kali ini, dengan panduan dari biografi A Sealed Nectar, adalah untuk membongkar fondasi karakternya. Gimana seorang yatim piatu bisa dapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Terus gimana insting keadilannya ditempa. Dan gimana ia membangun pernikahan yang jadi penopang hidupnya. Ini kisah Muhammad sang manusia. Sebuah fase pembentukan yang sangat-sangat krusial. Sebelum ada status kenabian, yang ada itu kan seorang pemuda yang harus cari nafkah, interaksi sama tetangga, dan menavigasi masyarakat Mekah yang kompleks banget. Penuh intrik suku, persaingan bisnis. Mari kita mulai dari awal sekali. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, kerja. Apa sih pekerjaan pertamanya? Sumber kita mencatat di masa mudanya, beliau itu nggak punya pekerjaan tetap. Salah satu yang paling awal itu jadi penggembala domba. Awalnya untuk Bani Sa'ad, terus buat penduduk Mekah, upahnya beberapa kirat. Beliau sendiri pernah bilang, aku biasa menggembalakan domba-domba penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Sederhana banget kelihatannya ya. Kelihatannya sederhana, tapi jangan salah. Sekolah padang gembala ini luar biasa. Ini kan pekerjaan yang sepi banget. Coba bayangkan, berjam-jam, berhari-hari, cuma Anda, ternak, sama langit. Pekerjaan ini meneramkan sifat yang fundamental. Pertama, sabar. Anda nggak bisa maksa domba kan? Harus nunggu, mengarahkan, sabar. Kedua, tanggung jawab. Setiap ekor domba itu aset orang. Hilang satu, reputasi Anda bisa hancur. Ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya, kontemplasi. Kesunyian itu memaksa Anda buat mikir, mengamati alam, melihat gambaran yang lebih besar. Tunggu dulu, tapi bukannya banyak juga ya pemuda lain di Mekah yang menggembala? Apa yang bikin pengalaman ini begitu unik dan formatif buat Muhammad dibanding yang lain? Pertanyaan bagus. Bedanya itu ada di apa yang dibawa seseorang ke dalam pengalaman itu. Banyak yang mungkin lihat itu cuma, kerjaan membosankan. Tapi buat seseorang yang dari kecil udah yatim piatu, yang biasa mengamati dan berpikir, kesunyian itu bukan kekosongan, itu kanvas. Disitulah kepekaan dan kejernihan pikiran diasah. Dan ini bukan kebetulan, banyak nabi dalam tradisi Ibrahimik punya pengalaman jadi penggembala. Seolah-olah ini kurikulum wajib dari langit untuk melatih para pemimpin masa depan. Dari tempaan di padang gembala itu, lahirlah seorang pemuda yang karakternya benar-benar menonjol di Mekah. Sumber kita menggambarkannya sebagai pribadi yang sebenarnya pemalu, tapi kelakuannya bajik dan tutur katanya sopan sekali. Coba bayangin daftar sifat ini. Paling jujur kalau bisnis, paling baik sama tetangga, paling pemaaf, omongannya paling bisa dipegang. Dan yang penting, paling jauh dari gosip, kata-kata kotor, atau perbuatan tercela. Nah, kombinasi sifat inilah yang akhirnya meledak jadi pengakuan publik. Bukan dia yang mengklaim, tapi masyarakat Mekah yang secara aklamasi memberinya gelar Al-Amin, yang terpercaya. Di Mekah, kota yang hidup dari kepercayaan dagang, gelar ini lebih berharga dari emas. Jadi Al-Amin itu artinya Anda standar integritas tertinggi. Orang-orang nitipin harta ke dia, bahkan orang-orang yang nantinya bakal memusuhi dia. Reputasinya mendahului segalanya. Nah, reputasi sebagai orang yang damai dan terpercaya ini kemudian diuji. Diuji dalam situasi yang sama sekali nggak damai. Di sini nih bagian menariknya.
Waktu usianya sekitar 15 tahun, pecah konflik besar yang dikenal sebagai Perang Fijar, atau Perang yang Tercela. Ini perang antara sukunya, Quraisy, dan sekutunya melawan suku Qais Island. Dan nama tercela itu kuncinya. Perang ini melanggar kesucian bulan-bulan haram. Itu periode gencatan senjata suci yang udah jadi tradisi turun-temurun di Arab. Berperang di bulan-bulan ini tuh aib besar, sebuah pelanggaran tabu. Ini nunjukin betapa panasnya tensi saat itu sampai aturan paling sakral pun dilanggar. Betul. Lalu, apa peran Muhammad remaja dalam perang ini? Dia ada di sana, dia terlibat. Tapi perannya sangat spesifik, sangat defensif. Dia nggak mengangkat pedang buat menyerang. Tugasnya cuma bantu paman-pamannya, kumpulin anak panah yang ditembak musuh, terus dikasih lagi ke mereka. Jadi dia di sana buat melindungi sukunya, bukan untuk menumpahkan darah. Detail kecil ini maknanya ribuan. Ini cerminan paling awal dari etika perangnya di masa depan. Keterlibatannya itu kan bentuk kewajiban ya buat bela keluarga dan sukunya. Tapi caranya terlibat itu nunjukin prinsip pribadinya yang nggak suka kekerasan sia-sia. Dan prinsip ini jadi benang merah sepanjang hidupnya. Ini embrio dari etika perang dalam Islam yang kelak kita kenal. Larangan menyerang non-kombatan, larangan merusak tanaman, fondasinya udah diletakkan di sini. Dampak buruk dari Perang Fijar ini ternyata melahirkan sesuatu yang positif. Semacam kesadaran kolektif bahwa ini nggak boleh terjadi lagi. Muncullah inisiatif luar biasa yang disebut Hilf al-Fudul atau Sumpah Orang-Orang Mulia. Pemicunya spesifik banget. Seorang pedagang dari Yaman datang ke Mekah, dia jual barang ke seorang toko berpengaruh, tapi nggak dibayar. Ini mimpi buruk buat Makkah. Reputasi kota ini kan pusat perdagangan yang aman. Kalau pedagang asing, seorang tamu, bisa dizolimi terang-terangan tanpa ada yang bela, ya reputasi itu hancur. Orang bakal takut dagang di Makkah. Ini bukan cuma soal moral, tapi juga ekonomi. Benar sekali. Pedagang yang putus asa ini naik ke atas bukit, terus teriak, menyuarakan ketidakadilan yang dia alami. Seruannya itu menggugah nurani beberapa klan terpandang di Makkah. Mereka kumpul di rumah seorang tetua yang dihormati, Abdullah bin Jud'an. Di sana mereka bersumpah. Intinya sumpahnya begini, mereka akan jadi satu tangan membela siapapun yang terzalimi di Mekah. Mau itu penduduk lokal atau pendatang, sampai haknya kembali. Dan Muhammad Muda hadir di pertemuan itu. Dan pertemuan itu membekas di jiwanya seumur hidup. Bertahun-tahun kemudian, setelah jadi nabi, beliau mengenang peristiwa itu. Beliau bilang, dan ini kutipan yang sangat kuat, "Aku menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang tidak akan kutukar dengan seekor unta merah pun." Unta merah itu kan simbol kemewahan tertinggi saat itu ya. Terus beliau lanjut, "Dan jika sekarang dalam masa Islam aku diundang untuk perjanjian serupa, aku pasti akan menghadirinya." Wow, itu pernyataan yang luar biasa ya. Artinya prinsip keadilan itu bagi beliau universal, melampaui batas suku, bahkan agama. Tepat sekali. Bagi beliau, keadilan ya keadilan. Hilf al-Fudul itu bukti bahwa di tengah masyarakat yang sangat terikat loyalitas suku, ada kerinduan akan keadilan yang lebih tinggi, keadilan yang membela hak asasi manusia. Dan Muhammad, dengan hadir di sana, secara sadar menempatkan dirinya di sisi keadilan universal itu, jauh sebelum menerima wahyu. Jadi, kita udah punya gambaran seorang pemuda dengan integritas yang teruji. Nah, reputasi Al-Amin inilah yang ternyata jadi kunci yang membuka pintu ke fase berikutnya dalam hidupnya. Dan ini melibatkan salah satu figur perempuan paling berpengaruh di Mekah saat itu, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini bukan perempuan biasa. Dia seorang janda, usianya lebih tua, tapi dia juga pebisnis yang sukses banget, cerdas dan dihormati. Dia mandiri secara finansial, dia punya model bisnis yang cerdas, dia nggak ikut kafilah dagang, tapi dia modali pedagang laki-laki dengan sistem bagi hasil. Khadijah ini pada dasarnya seorang venture capitalist di masanya. Dia nggak investasi di barang, tapi di orang. Dan tentu saja, reputasi Al-Amin sampai ke telinganya kan? Di dunia bisnis, dengar ada manajer muda yang paling jujur, amanah, akhlaknya mulia, itu kayak nemu permata. Ini blue chip startup paling menjanjikan di Mekah. Persis. Jadi Khadijah memanggil Muhammad, menawarkan pekerjaan untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam. Dan untuk menunjukkan betapa dia menghargai reputasi Muhammad, dia nawarin upah yang lebih tinggi dari biasanya. Ini investasi kepercayaan. Muhammad setelah konsultasi sama pamannya, Abu Thalib, menerima tawaran itu.
Tapi sebagai pebisnis ulung, Khadijah nggak melepas asetnya gitu aja kan. Dia melakukan uji tuntas. Dia mengutus pelayan laki-laki kepercayaannya, namanya Maisarah, buat ikut dalam perjalanan itu. Tugas Maisarah bukan cuma bantu, tapi juga mengamati dan lapor kembali. Dan laporan Maisarah inilah yang mengubah segalanya. Selama perjalanan yang panjang dan sulit itu, Maisarah lihat langsung kualitas Al-Amin dalam praktek. Bukan cuma jujur soal uang. Mungkin dia lihat bagaimana Muhammad negosiasi dengan adil, nggak nipu. Mungkin dia lihat bagaimana Muhammad memperlakukan unta-untanya dengan baik. Atau gimana dia berbagi bekal sama musafir lain. Itu integritas 360 derajat. Hasilnya, Secara bisnis, luar biasa. Kafilah itu balik ke Mekah bawa untung yang katanya 2 kali lipat dari biasanya. Tapi bukan itu yang paling penting. Waktu Maisarah lapor ke Khadijah, dia nggak cuma bicara angka. Dia melukiskan gambaran tentang karakter Muhammad. Tentang kebijaksanaannya, ketenangannya, kejujurannya, akhlaknya yang mulia. Laporan inilah yang bikin kekaguman Khadijah beralih. Dari sekedar profesional, jadi personal. Dia bukan lagi lihat seorang manajer yang efisien, tapi seorang pria dengan kualitas langka yang jauh lebih berharga dari semua keuntungan dagang di dunia. Dia melihat seorang calon pemimpin, seorang calon pendamping hidup. dan ini membawa kita ke salah satu kisah cinta dan lamaran paling unik dalam sejarah. Khadijah, yang terkesan mendalam, merasa telah menemukan sosok suami yang ia dambakan. Padahal kita harus ingat, sebagai wanita kaya dan berhormat, dia udah nolak banyak lamaran dari para bangsawan Quraisy. Dia tahu apa yang dia cari. Ini langkah yang sangat berani dan nggak konvensional di masa itu. Seorang wanita terhormat dan mapan mengambil inisiatif dalam urusan pernikahan. Ini nunjukin kekuatan karakter dan kepercayaan diri Khadijah yang luar biasa. Dia nggak pasif menunggu, dia proaktif. Dia lalu cerita ke sahabat deketnya, Nafisa bint Muniyah. Nah, Nafisa ini yang jadi perantara yang cerdik. Dia nemuin Muhammad dan mulai obrolan dengan santai. Nanya, "Muhammad, kenapa engkau belum menikah?" Muhammad jawab dengan jujur dan membumi banget, "Aku tidak punya biaya untuk menikah." Jawaban yang jujur kan, tanpa gengsi, tanpa menutupi kondisinya. Dan kejujuran inilah yang membuka pintu buat Nafisa. Tepat. Nafisah lalu mancing. "Gimana kalau ada tawaran untukmu? Dari seorang wanita yang terhormat, cantik, kaya, yang bersedia menikah denganmu?" Tentu Muhammad penasaran. Saat Nafisah sebut nama Khadijah, beliau pun setuju. Ini luar biasa. Inisiatif datang dari pihak wanita dan diterima dengan penuh kehormatan. Ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi pertemuan dua pribadi yang saling menghargai. Prosesnya kemudian berjalan sesuai adat. Paman-paman Muhammad, Hamzah, dan Abu Thalib secara resmi datang melamar ke paman Khadijah. Pernikahan pun dilangsungkan. Usia Muhammad saat itu 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Maharnya 20 ekor unta betina. Dan fakta terpenting, ini pernikahan pertama dan satu-satunya bagi Muhammad selama Khadijah hidup. Selama 25 tahun, pernikahan mereka itu monogami murni. Dari pernikahan yang didasari rasa hormat ini lahirlah sebuah keluarga. Semua anak Muhammad kecuali Ibrahim lahir dari rahim Khadijah. Putra pertama mereka, Al-Qasim, yang bikin beliau dijuluki Abul Qasim, ayahnya Qasim. Lalu lahir putra kedua, Abdullah. Tapi, kehidupan keluarga mereka juga langsung diwarnai ujian berat. Kedua putra mereka Al-Qasim dan Abdullah meninggal waktu masih bayi. Kita bisa bayangkan betapa dalamnya duka mereka sebagai orang tua. Kehilangan anak itu kan salah satu ujian terberat ya. Benar. Mereka juga dikaruniai 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, dan Fatimah. Keempatnya tumbuh dewasa, memeluk Islam, dan ikut hijrah. Tapi ujian terus berlanjut. Ketiga putri tertuanya wafat semasa hidup Nabi. Tepat. Hanya Fatimah yang hidup lebih lama dari ayahnya, itu pun cuma 6 bulan setelah kepergian Nabi. Jadi, ini potret kehidupan yang penuh cinta, tapi juga diwarnai kehilangan yang berulang kali, pengalaman manusiawi yang sangat mendalam yang membentuknya. Dan di tengah semua suka duka itu, sosok Khadijah jadi pusatnya. Selama 15 tahun sebelum kenabian dan 10 tahun sesudahnya, dia adalah sumber ketenangan dan dukungan terbesar. Dia bukan cuma istri, tapi mitra sejati. Seorang wanita yang 15 tahun lebih tua, jauh lebih kaya, punya posisi sosial mapan. Melihat karakter dan potensi pada seorang pemuda yang modal utamanya cuma integritas.
dan dia investasi penuh padanya. Bukan cuma finansial, tapi emosional dan spiritual. Ketika wahyu pertama turun dan Muhammad pulang terguncang, orang pertama yang dia datangi adalah Khadijah. Dan Khadijahlah yang menenangkannya dan percaya padanya tanpa ragu sedikit pun. Fondasi itu dibangun selama 15 tahun pernikahan mereka sebelumnya. Kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, polanya jelas banget ya. Kita lihat gimana karakter Al-Amin ditempa di padang gembala. Lalu komitmennya pada keadilan diuji lewat Perang Fijar dan Hilf al-Fudul. Dan akhirnya, bagaimana sebuah kemitraan seumur hidup dimulai dari rasa saling menghormati dan kepercayaan yang tulus. Ini potret Muhammad sang manusia. Kisah-kisah ini, Anda tahu, bukan sekedar catatan sejarah yang kering. Ini bukti nyata bahwa misi-misi besar dalam sejarah itu seringkali lahir dari kehidupan personal yang penuh integritas. Reputasi sejati itu kan nggak dibangun dalam semalam, tapi dari ribuan pilihan kecil yang konsisten setiap hari, jujur saat gak ada yang lihat, adil ke orang asing, setia dalam hubungan. Sebagai penutup, mari kita bawa ini ke dalam refleksi kita masing-masing. Pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan adalah, karakter seperti apa yang sedang kita bangun dalam rutinitas kita sehari-hari, jauh sebelum misi besar dalam hidup kita mungkin terungkap. Dan saya ingin menambahkan satu lagi. Bagaimana hubungan yang kita jalin saat ini, yang didasari rasa hormat dan percaya, bisa menjadi fondasi terkuat kita, menjadi rumah tempat kita kembali, untuk menghadapi masa depan yang bahkan tidak bisa kita duga. Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang.